apa kabar Anda? Senang sekali saya Gia Clarissa kembali menyapa Anda di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini tentunya akan ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Nah, ada lebih dari 4.000 aset daerah di Jawa Timur yang tersebar mulai perkotaan hingga hutan. Namun hingga awal 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Jatim mengungkap baru 23%-nya yang telah tersertifikasi. Padahal aset-aset tersebut seharusnya menjadi pendapatan potensial daerah, namun yang terjadi aset yang mangkrak malah jadi beban daerah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang revitalisasi aset mangkrak di Jawa Timur. Bersama saya saat ini sudah ada dari Ketua Fraksi Golkar Komisi C, ada Mas Pranaya Yuda Madika. Halo Mas Yuda, Halo, apa kabar? alhamdulillah sehat. Akhirnya ya Mas bisa datang di podcast CNN setelah drama bolak-balik Iya. ya kita ini. Akhirnya bisa ketemu juga Alhamdulillah, hari sehat-sehat ini. Mbak ya. Sehat tentunya dan senang sekali karena hari ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk mengoptimalkan ya pendapatan daerah khususnya di Jawa Timur. Namun sebelumnya supaya semakin mengenal dengan Mas Yuda nih. Kalau saya bilang sebenarnya Mas Yuda ini politisi muda tapi senior. Karena sudah 3 periode ya Mas ya Iya, di DPRD alhamdulillah. Jawa Timur ini Nggih. sendiri. Boleh Mas ceritakan sedikit mungkin juga supaya Heeh. para anak-anak muda ini juga melek nggak takut sebenarnya untuk terjun ke dalam politik. Boleh Oke. dong Mas di-spill sedikit gimana ceritanya? Ya kalau kalau kita di politik itu yang penting niatnya. Kalau kita percaya innamal a'malu binniyahnya itu baik, pasti jalan itu ada aja gitu. Nah, sehingga dalam periode ke periode ini ya kalau kita memang niatin untuk bantu masyarakat ya pasti diberi jalan kemudahan sama Tuhan. Nah, selama itu dipegang teguh, terus kemudian nggak baperan, itu juga penting Mbak. Gitu. Nggak Nggak baperan ya, baperan, oke. ya kita fokus pada tujuan kita, insya Allah pasti bisa. Akhirnya sampai sekarang masih dipercaya masyarakat. Alhamdulillah. Kemudian dari dapil mana Mas? Saya dari Dapil Jatim 4, Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Dapil Jatim 4 dan sekarang di Komisi C. Komisi C Keuangan. Komisi C ini tentu akan membahas banyak tentang seputar keuangan kaitannya dengan peningkatan atau optimalisasi dengan PAD ya. PAD, BUMD, aset, BUMD. nah itu Oke. ada di kita. Banyak sekali Mas. Namun hari ini kita akan membahas terkait dengan aset Oke. mangkrak di Jawa Aset Timur. mangkrak. Benar nggak sih Mas kalau dari data di sini ada 4.000 aset daerah di Iya. Jatim yang tersebar. Nah, kalau faktanya gimana Mas? Apa atau berapa jumlah aset daerah milik Jatim saat ini? Ya, jadi kalau data yang kami himpun dari berbagai hearing, berbagai rapat dan audiensi itu kita sudah mengumpulkan angka itu sebanyak 4.667 aset yang tersebar di seluruh Jawa Timur milik Pemprov Jawa Timur. Nah, cuman betul tadi saya kan nyimak 23%, itu betul, itu sekitar 1.300 sekian aset yang sudah tersertifikasi dan yang teroptimalisasi dari semua itu ini baru tidak sampai separuhnya. Tidak sampai separuh dari 23%. Gitu. Sehingga memang ini menjadi problem serius, Mbak. Karena begini, kami melihat di negara-negara maju ya, itu asetnya kerja keras, orangnya santai-santai. Di negara kita kebalikannya, orangnya kerja keras, asetnya tidur. Nah, ini yang sama-sama kita pahami dan ini pengen kita kita balik mindset ini. Gitu. Ada sekitar 23% yang baru tersertifikasi begitu ya. Betul. Nah, kendalanya apa sih Mas kalau masalah sertifikasi ini di Jawa Timur? Ya, memang kita tidak menutup mata ya. Di era-era yang lalu, orde-orde yang lalu tuh memang kan orang cenderung gampang gitu. Ya udah ini ada aset punyanya pemerintah, mungkin ada karyawan yang nggak punya rumah gitu, dibangunkan rumah, terus sudah kamu tidur situ dulu, jaga di situ kayak gitu. Kemudian dalam perjalanan waktu akhirnya disertifikatkan atas namanya dia, misalnya begitu. Hal-hal seperti itu hal yang umum terjadi memang, tidak hanya di Provinsi Jawa Timur. Tapi sampai kapan kita mau seperti ini kan? Nah, ketika sudah mengalami kendala seperti itu, belum lagi dengan misalnya rumah dinas. Ada ASN yang dia punya rumah dinas, kemudian turun-temurun. Nah, sudah pensiun, anaknya yang nempati. Gitu. Terus kemudian cucunya yang nempati. Waktu mau dipindah, mau dioptimalisasi, ngelawan. Nah, ini kan susah. Nah, hal-hal seperti itu sudah sering kita temukan, Mbak, sebetulnya di lapangan. Sehingga sudahlah, daripada seperti itu kita harus betul-betul fokus karena hari ini kita memang punya kondisi yang kepepet, Mbak. Orang kepepet itu kan keluar power of kepepet. Nah, salah satu power of kepepet ini adalah optimalisasi aset.
gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mas, kalau di dapilnya Mas Yuda sendiri tadi Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo ya, Ya, mungkin ada temuan-temuan terkait dengan aset mangkrak yang sampai sekarang ini masih menjadi PR, masih jadi kendala. Namun mungkin juga sudah ada yang berhasil kalau misalnya mhm. ini sudah dioptimalisasikan dengan baik. Kalau dapil Anda seperti apa? Kalau di dapil memang ada, kami melihat ada UPT-UPT Mhm, di apa namanya, punyanya PU. mhm. Kemudian UPT perikanan, pelabuhan perikanan, itu ada di Muncar, ada di, Situbondo dan beberapa tempat yang lain. Nah, cuman kalau untuk pemanfaatan memang masih minim, artinya masih minim itu, hanya gedung-gedung tertentu yang memang sudah nggak kepakai, itu ada penyewa, warung kopi, seperti itu. Ya memang kalau kami sih berpendapat, bukan dari nominalnya, tapi dari optimalisasinya. Jangan sampai ada aset yang tidur atau mangkrak itu tadi. Selama itu dimanfaatkan dan legal, artinya ada legalitas yang jelas, tidak liar begitu, kemudian ada PAD yang masuk, itu sudah cukup. Ketika 4.667 itu betul-betul semuanya seperti itu, teroptimalisasi, ya saya pikir kita nggak perlu terlalu bingung lah soal PAD lah. Oke. Harusnya dari aset daerah tersebut ini kan bisa menjadi sumbangsih untuk pendapatan daerah ya. Mm-mm. Nah, kalau boleh secara data ya Mas, kalau dari aset daerah tersebut sebenarnya berapa nilai yang bisa kira-kira masuk menjadi supporting ekonomi untuk daerah Jawa Timur jika 4.000 tadi itu bisa teroptimalisasi Mas? Ya, sebetulnya kalau dari nilai itu sudah pernah di-appraisal secara kasar oleh apa namanya, KJPP yang disewa oleh Pemprov, itu sekitar 5 triliun sekian untuk nilainya. Ya, hampir 6 triliun untuk nilainya saja. Nah, untuk optimalisasi itu kan bisa, itu kan 5 triliun lebih kalau dijual, kan gitu, ya. Kalau dijual, kalau laku sesuai harga pasar. Tapi kalau untuk disewa, nah itu yang kita belum temukan nilainya. Tapi saya bisa kasar aja apa namanya, menggambarkan kalau untuk per tahunnya bisa ratusan miliar, itu saya meyakini gitu. Jadi harusnya minimal menyentuh hampir-hampir 1 triliun harusnya per tahun ya, Per tahun per ya. tahun. Kalau semua itu teroptimalisasi. Nah, mungkin juga banyak masyarakat yang sebenarnya belum begitu paham sebenarnya nanti ketika masuk ke PAD pendapatan Mm-mm. daerah itu juga akan dikembali lagi ke masyarakat kok ya. Mungkin bisa dari sudut pandang anggota dewan melihat bahwa pemanfaatan PAD selama ini memang sebenarnya ya untuk masyarakat lagi Mas. Bagaimana kalau Anda Iya, melihat? tentu. Kalau kita bicara PAD dari aset, kemudian dari pajak kendaraan bermotor yang paling besar kan dari itu. Kemudian dari yang lain-lain. Tentunya kembalinya pasti akan ke masyarakat lagi berupa jalan, kemudian berupa jembatan, infrastruktur ya, kemudian berupa pendidikan. Kita juga sekarang punya berbagai program, punya apa namanya bantuan untuk janda-janda tidak mampu itu ada, kemudian ada untuk siswa tidak mampu. Nah, banyak lah Mbak. Terus kemudian optimalisasi pelayanan rumah sakit. Nah, tentunya ini adalah apa ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan rakyat. Nah, jadi PAD sumbernya dari mana? Dari PAD itu tadi gitu. Mhm. Jadi ya kita memang mengenjot PAD itu ya untuk kembali kepada rakyat. Untuk kembali kepada masyarakat tentunya. Nah, Betul. ini saya juga tentunya ini ada kaitannya juga aset mangkrak. Kenapa sih kok nggak kita menjadi daya tarik untuk investor juga untuk kedepannya? Tapi kita tahan dulu Mas, Oke. kita jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Di tengah hiruk pikuk kota Jakarta ada satu restoran yang menyajikan aneka sajian khas kota berjuluk Kawanua dengan bumbu woku dan rica-rica. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas tentang aset mangkrak yang ada di Jawa Timur. Nah, sebenarnya banyak aset terbengkalai ya, Mas tadi sudah Ya. Anda sampaikan. Kita ingin tahu juga sebenarnya aset terbengkalai di sini karena semua masih banyak mungkin yang masih belum tahu Mas. Apakah selalu berbentuk bangunan, gedung atau seperti apa Mas kalau di Jawa Timur? Betul. Jadi kalau kita bicara aset mangkrak gitu kan Mhm. ya, terbengkalai itu. Terbengkalai itu artinya menurut kami adalah
aset yang memang tidak ada penyewanya, tidak ada OPD penggunanya. Nah, itu adalah mangkrak. Artinya dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak menunjang kinerja OPD, tidak juga memberi PAD. Itu namanya mangkrak. Nah, apakah harus berupa bangunan? Tentu tidak. Jadi ada bangunan, ada juga yang berupa persawahan, ada yang berupa perkebunan, banyak sekali. Bahkan sebetulnya kalau ngomong hektarnya, luasannya itu saya belum terima datanya sih total berapa. Tapi yang jelas luas banget, Mbak. Jadi dan itu tersebar di seluruh Jawa Timur. Saya tahu persis di Banyuwangi itu ada lahan punya Pemprov. Di Bondowoso itu ada punyanya PUSDA, Mbak. Ada pelangnya, tapi mangkrak dan itu bagus di pinggir sungai, subur, tapi nggak ada yang berani nanemin itu lahannya Pemprov. Oke. Kita Iya. ngomongin masalah mangkrak, kadang juga fenomena yang ada di lapangan adalah ini sudah jelas ini aset punya siapa, tapi benar nggak sih Mas, memang temuannya masih banyak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum di Ya, dalam job. itu Nah, itu juga. bagaimana ya caranya supaya menyadarkan begitu bahwa Ya, tentunya harus ada regulasi yang kuat juga dong. Nah, itu ranahnya betul. legislatif. Betul, kalau regulasi sebetulnya kan memanfaatkan aset dengan liar itu kan juga ada regulasinya. Tapi kita bicara dari sisi pembenahan internal Pemprov sendiri dulu. Semestinya memang ketika sudah didata, jadi memang sebenarnya punya roadmap, Mbak. Roadmap itu suatu apa ya? Suatu langkah-langkah, step-step strategis yang memang harus ditempuh untuk optimalisasi. Nah, jadi kita berangkatnya harusnya pertama dari pendataan dulu. Pendataan 4.667 itu di mana saja, luasannya berapa, kemudian mana-mana yang sudah dipakai, mana yang idle atau mangkrak. Kemudian dari situ baru disertifikasi untuk yang belum disertifikasi. Kalau sudah semua ini paralel lagi dengan promosinya untuk orang itu bisa tahu bahwa oh bisa loh pakai aset Pemprov. Karena yang saya lihat di mana-mana seperti contoh tadi saya contohkan di Bondowoso di dapil saya, itu dalam satu bantaran sungai, pinggir sungai berhektar-hektar, Mbak, tanahnya itu dan subur sekali. Tapi tidak ada yang memakai. Untung masyarakat tertib ini. Paling cuma dipakai main bola kalau sore gitu ya. Tapi nggak ada yang nanemi secara liar, nggak ada yang mungkin nyongkelin tanahnya, itu nggak ada gitu ya. Nah, masyarakat mungkin oh ini punya pemerintah ya sudah gitu. Padahal punya pemerintah bisa disewa ketika idle. Nah, ini kan yang harus sosialisasikan. Salah satunya dengan podcast seperti ini kan pasti nanti masyarakat yang lihat kan pasti oh ternyata bisa nyewa ya. Oke. Terus nyewanya lewat mana? Nah, itu kan pertanyaan Nah, berikutnya. itu Gitu. yang akhirnya menjadi panjang lagi ya. Lagi Nah, panjang. kalau yang Puspa Agro di Sidoarjo Ya. Mas, itu termasuk dalam aset atau seperti apa? Ya, untuk Puspa Agro itu di bawah PT Puspa Agro memang dia adalah anak usaha dari PT JGU. Nah, JGU itu adalah BUMD. Jadi itu punyanya anak usaha BUMD yang memang hari ini kita melihat belum optimal dalam pengelolaannya. Gitu ya. Kalau bilang mangkrak sebetulnya nggak mangkrak, oh nggak ada pengelolanya. Jelas dia adalah punya Puspa Agro. Cuman ya apa jadinya nanti jadi bahasan lain ya. Tapi yang jelas dalam pemanfaatannya si PT Puspa Agro ini menurut kami memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Masih jauh di bawah memuaskan. Karena akhirnya juga masyarakat melihatnya ini adalah bangunan yang mangkrak, Iya. padahal belum secara optimal. Belum optimal Tadi saja. sudah sedikit disinggung masalah regulasi Mas. Nah, ini bagaimana penguatan regulasi dari DPRD Jatim terkait untuk aset-aset mangkrak ini supaya lebih bernilai dan akhirnya bisa masuk ke PAD Jawa Timur? Ya, kalau sementara ini kita memang belum membuat regulasi yang khusus tentang aset ya. Tapi kalau step-step itu sudah mengarah ke sana, Mbak. Jadi hari ini Komisi C sudah mengadakan yang namanya DES optimalisasi aset. Jadi DES optimalisasi aset itu anggota Komisi C ini mengumpulkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur yang mengampu aset-aset semuanya. Dan mereka kita minta masing-masing OPD itu berapa aset yang diampu oleh mereka, berapa yang dipakai, berapa yang nganggur. Berapa yang dipakai, berapa yang nganggur. Nah, itu ya saya buka aja apa adanya datanya. Memang yang paling banyak itu di PUSDA. Itu paling banyak. Saya bicara bukan luasan, saya bicara petak ya. Petaknya itu ada ratusan, sekitar 500 itu yang idle, yang dikelola oleh PUSDA. Nah, yang semestinya itu bisa dimanfaatkan untuk apalah gitu kan, masih banyak sekali yang bisa dipakai. Nah, itu terungkap dari DES seperti itu. Satu persatu kita absen. Berapa asetnya OPD-mu? Nah, kemudian ini yang kepake ini, kenapa kok ini nggak bisa disewakan misalnya begitu. Nah, akhirnya BPKAD selaku leading sektor dia merangkum dari semua OPD-OPD itu,
untuk masuk ke database-nya dia, untuk kemudian di cross check apakah mana betul yang sudah sertifikasi, mana yang belum. Nah, kemudian nantinya akan dipromosikan untuk investor. Oke. Proses sertifikasi itu apakah cukup susah, sulit sehingga apakah itu menggunakan prosedur yang cukup rumit sehingga memang akhirnya itu menjadi salah satu kendala juga Mas dalam proses pengamanan aset daerah ini sendiri? Tidak bisa dipungkiri memang sertifikasi membutuhkan biaya, pasti itu. Sehingga kita juga sudah mendorong dalam pembahasan APBD selalu kita anggarkan untuk anggaran sertifikasi lahan itu pasti ada. Kemudian berikutnya lagi di lapangan kan memang bervariasi kondisinya Mbak ya. Ada yang ya sudah turun temurun gitu. Jadi tadinya ya udah ini kamu pakai gitu, akhirnya terus anaknya, cucunya, kemudian kalau diusir marah lah. Itu ada yang seperti itu Mbak, sehingga itu membutuhkan penanganan lebih. Nah, penanganan lebih berarti biaya lebih kan gitu. Nah, kendala-kendala seperti itu sih sebetulnya di lapangan yang masih ada. Oke, tapi walaupun ada kendala, banyak juga kok yang sudah dilakukan oleh Komisi C ya DPRD Provinsi Jawa Timur Alhamdulillah, khususnya, ya. sehingga memang ada optimalisasi yang nanti berkontribusi terhadap pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya saya ingin tanya-tanya juga daerah yang berhasil Mas untuk mengoptimalkan aset-aset yang mangkrak, tapi kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Bentrokan antar warga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan juga botol, serta lemparan petasan. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah mulai kita bahas dengan aset apa saja di Jatim, yang mangkrak berapa, masalah sertifikasi, kemudian regulasi. Ini kan mungkin masalah-masalah yang mungkin kita ngelihatnya, wah ini kok banyak masalah di Jatim. Tapi sebenarnya juga banyak juga kan Mas yang daerah-daerah yang berhasil mengelola aset mangkraknya. Boleh dong diceritain Mas yang mungkin bisa menjadi suatu support atau motivasi ya buat daerah sehingga akhirnya memang ada kok aset mangkrak yang bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan. Betul. Jadi ya tentu ada success story itu pasti ada lah ya kan dari 4.667 tadi. Jadi kita pantau memang ada, ini nggak boleh sebut merek tapi jaringan restoran lokal. Nah, itu yang sudah bekerja sama dengan BPKAD untuk pemanfaatan beberapa bekas rumah dinas Pemprov. Di Mojokerto, kemudian di Madiun itu sudah terpakai sekitar 5 outlet itu dibuka di Mojokerto Raya dan Madiun Raya. Itu sudah optimalisasi dan itu kerjasamanya langsung sekian tahun ke depan kayak gitu. Jadi bagus. Dan kemudian juga ada rencana investor yang mau membangun hotel khusus untuk yang jaga pasien itu loh. Nah itu jadi di sebelah rumah sakit milik Pemprov. Rumah sakit punya Pemprov, sebelahnya dibangun hotel untuk nginep di situ. Nah itu di beberapa tempat sudah mulai berjalan. Dan juga apa boleh saya menginfokan aplikasi-aplikasi apa? Boleh ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi juga bagi pemirsa sedulur Jawa Timur yang mungkin di dekat rumahnya atau di dekat kantornya ternyata ada plang aset Pemprov Mbak. Gitu. Jadi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur tapi itu mangkrak dan mungkin mau dimanfaatkan, itu sangat bisa. Saya khawatir warga masyarakat Jawa Timur ini nggak ada yang tahu bahwa aset itu bisa disewa. Gitu. Padahal aset mangkrak itu hari ini sedang kita sedang kita gitu, ayo sewon, sedang begitu gitu. Dan itu sangat bermanfaat sekali karena rata-rata mesti tempatnya strategis kalau di kota. Kalau di kabupaten biasanya itu berupa tanah yang luas sekali. Nah, sehingga bagi seluruh Jawa Timur yang ingin optimalisasi bisa dicek, mungkin hari ini kita ngeceknya secara online itu ada di Siap Sewa. Jadi bisa buka di websitenya Siap Sewa Jatim atau aplikasi Siap Sewa juga ada. Jadi ada 2 itu channelnya. Atau kalau misalkan memang lihat itu plangnya Pemprov, jadi dibedakan ya sedulur Jawa Timur ya, ada Pemprov, ada Pemkot atau Pemkap itu kan, harus lihatnya. Kalau Pemprov, nah itu nanti ada
apa namanya, di Siap Sewa itu ada kayak layanannya. Nah, ada kayak CS-nya gitu. Customer service-nya yang bisa kita tanya-tanya, apakah betul milik Pemprov, apa ini disewakan atau enggak, prosedurnya bagaimana dan seterusnya. Jadi monggo bagi seluruh Jawa Timur yang ingin memanfaatkan itu, kami sangat welcome. Itu daripada orangnya kerja keras tapi asetnya tidur, monggo silakan. Harusnya kebalikannya seperti Harusnya negara kebalikannya. maju lagi. Iya. Ya, mungkin juga menjadi problem masyarakat mungkin masih belum tahu juga, belum Iya. tersosialisasikan dengan baik. Ya. Betul. Nah, kalau menurut Anda mungkin sosialisasi inovasi dari pemerintah daerah sejauh ini seperti apa Anda melihat? Ya, jadi kalau inovasi memang hari ini kita masih di sebatas aplikasi dan website Siap Sewa Jatim itu. Di mana di Siap Sewa Jatim pun itu yang terupload di situ baru sekitar 100 lebih dikit gitu dari tadi yang saya sebutkan di awal ya kan, sekian ribu. Nah, memang semua itu butuh proses dan ini pun baru kita tata. Saya tadi di awal disinggung ini adalah periode ketiga saya di DPRD. Tapi periode ini adalah periode paling serius. Baik DPRD maupun Pemprov itu mengoptimalisasi aset. Paling serius. Kenapa tuh Mas? Karena kepepet. Karena kepepet. Oke. Karena kepepet itu salah satunya. Kedua, kita memang ya diprihatin aja. Saya kan juga sering turun ke daerah, kemudian ngelihat rumah dinas gitu yang sudah alang-alangnya segini, ada pelangnya Pemprov, ini kok nggak dimanfaatkan ya, padahal di jalan protokol kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kami tergerak untuk ayolah kita sama-sama saling support, kita sama-sama saling memberi masukan bagaimana hal itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, Mbak. Mungkin dari sekian banyak perjalanan yang sudah Anda lakukan, bahkan sudah 3 periode sekaligus, artinya kan Anda sudah melihat dari zaman, menilai dari masa ke masa, zaman ke zaman. Menurut Anda Mas, tantangan apa sih Mas yang akhirnya membuat mengoptimalisasi aset yang mangkrak ini ternyata ya membutuhkan waktu dan tidak mudah dan tidak murah tadi itu ya. Iya. Apa Mas Anda melihat selama 3 periode terakhir ini? Oke, kalau tantangan untuk kita melegalisasi, artinya sertifikasi dan sebagainya, itu tadi sudah saya sampaikan juga sedikit bahwa tantangan di lapangan itu tidak selalu mulus. Di lapangan itu pasti ada aja, ada penghuni liar yang sudah puluhan tahun di sana, ada yang minta ganti ruginya itu nggak kira-kira kayak gitu ya. Ada juga yang akhirnya saling gugat, juga pernah Mbak, saling gugat. Nah, kita bersyukur ketika ada pengampu aset yang terus kemudian sadar, kemudian menyerahkan. Seperti contoh, saya contohkan aja Taman Chandra Wilatikta Mbak. Nah, itu adalah aset Pemprov yang sekian puluh tahun dikelola oleh sebuah yayasan. Kemudian pemilik yayasannya ini menyerahkan pada Pemprov dengan aset yang 13 hektar. Itu kan luar biasa gitu. Nah, belum tentu semua orang yang sudah menguasai aset Pemprov itu mau seperti itu. Itu yang pertama tantangannya. Kemudian yang kedua, hari ini memang kita belum mensosialisasikan secara maksimal tadi itu cara menyewa itu seperti apa, yang dibutuhkan apa, harus bersurat seperti apa, kira-kira bakal lebih murah atau enggak daripada punya swasta misalnya. Bisa saya sampaikan di sini bahwa kita mekanismenya tetap menggunakan KJPP atau appraisal. Tapi untuk harga memang karena ini aset Pemprov itu pasti di bawah sedikit lah dari punyanya real estate mana gitu ya, untuk grup properti mana gitu, kita pasti akan di bawahnya. Nah, sehingga ini sebenarnya peluang yang bagus. Mbak, kalau ingat di ini Mbak, di Surabaya ini, di dekatnya Taman Makam Pahlawan Ngagel. Nah, itu kan ada jalan yang sekarang full rame kafe. Ngagel Timur itu. Itu aset Pemprov Mbak, yang kafe-kafe itu Mbak. Ya, ada yang punyanya PLN, ada yang punyanya Pemprov gitu. Nah, sehingga sudah terbukti kok banyak usaha kecil atau UMKM yang dirintis oleh warga Jawa Timur itu menggunakan aset Pemprov. Ya, mungkin juga banyak yang belum tahu gimana karena caranya. belum tahu, itu Terus, aja. Dan kedua, banyak juga pasti yang takut ribet, takut mahal. Nah, gimana ya Mas itu untuk membangun mindset juga ya masyarakat. Ini kan edukasi, oke lah sudah mulai ada layanan-layanan online digital untuk mempermudah. Nah, namun juga lagi-lagi akhirnya membuat masyarakat itu maju mundur untuk sekedar bertanya, padahal bisa banyak cara ya untuk memanfaatkan aset ini. Banyak sekali. Jadi sudah ada call center, silakan dihubungi. Nanti insya Allah hari ini tidak akan seperti bayangan yang tadi gitu ya, yang ribet lah, terus banyak meja gitu ya. Enggak seperti itu. Sehingga memudahkan masyarakat lagi. Oke, karena tadi kita sudah banyak membahas masalah tantangan, success story juga ada.
memasuki penghujung segmen nih Mas Iya. ya. Komitmen dari Oke. DPRD Provinsi Jawa Timur seperti apa supaya bisa mengoptimalisasikan aset-aset yang ada di Jawa Timur ini. Tidak hanya yang mangkrak ya, tapi yang Oke, semuanya ada. ya. Ya, oke. Jadi kalau aset-aset ini yang tentu pertama komitmen DPRD Jawa Timur adalah turut menjaga Mhm. gitu. Jangan sampai aset yang sudah terdata ini kemudian ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencaplok. Itu pertama. Kita Mhm. juga ikut mengawasi, fungsi pengawasan kita jalan. Mhm. Yang kedua, kami juga ingin terus membersamai BPKAD sebagai leading sector untuk bersama-sama mempromosikan. Jadi Mhm. kemanapun kita sekarang kalau punker dengan BPKAD kadang-kadang kita sempatkan untuk ada apa ya, semacam pameran aset, Mbak. Ya, keluar Hmm. daerah. Jadi untuk kita itu bisa memamerkan pada calon-calon investor dari luar provinsi. Ini loh Mhm. kita punya aset ini. Kemudian luasannya sekian, fotonya ini, koordinatnya ini, Hmm. kemudian peruntukannya untuk apa aja, sudah Mhm. ada di situ. Yang lagi menarik apa nih Mas kalau di Jawa Timur nih? Kalau yang lagi menarik hari ini adalah lahan untuk pertanian, Mbak, Oh, agribisnis. oke, Ya, agribisnis. karena hari ini seperti kita tahu Presiden Prabowo ini kan menegaskan untuk kedaulatan pangan. Ya. Dan di Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional. Mhm. Sehingga banyak provinsi yang kebutuhan makannya itu tergantung dari Jawa Timur. Nah, Mhm. itu adalah peluang bisnis sebetulnya. Nah, ini yang lagi menarik dan bisa dibuktikan warga Jawa Timur yang ada khususnya di kabupaten-kabupaten yang subur, itu Mhm. lihat pasti banyak itu lahannya Pemprov yang ada di sana. Dan kita berkomitmen untuk mengawal seandainya ada warga Jawa Timur yang ingin memanfaatkan aset Pemprov Mhm. dan itu aset memang idle, legal, bisa disewa. Kalau mengalami kesulitan, boleh ke kami, nggak apa-apa. Mhm. Nanti kita akan dampingi, kita akan kawal. Dan ini kita sudah melakukan, Mbak. Mhm. Jadi bukan hanya tapi sudah kita lakukan, mengawal beberapa warga yang ingin memanfaatkan aset tapi kok kesulitan, kok Mhm. kok ini. Nah, itu kita kawal. Karena apa? Kami tidak ingin mempromosikan kemana-mana, tapi ternyata mengecewakan gitu. Kita ingin Mhm. memastikan bahwa hal yang kita promosikan, hal yang kita dorong itu betul-betul siap untuk dimanfaatkan. Oke, kalau di dapil Anda Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Iya, ini kan juga mumpung ini Mas, iya, ada dilihat masyarakat secara luas, iya, nasional bahkan. iya. Kira-kira apa nih aset potensial yang ada di daerah pemilihan Anda yang wah nggak kalah juga nih dari daerah-daerah lain Iya. gitu? Apa ya Mas? Di dapil yang sepanjang yang saya pantau itu yang pertama lahan pertanian ya. Mhm. Di bantaran sungai itu punyanya PUSDA itu banyak sekali yang nganggur. Mhm. Kemudian juga kita ada rumah-rumah dinas Mhm. milik kepala-kepala. Mhm. Dulu itu kepala-kepala UPT itu tidurnya di situ. Mhm. Rumdin-rumdin itu rumah-rumah Belanda, Mbak. Mhm. Tapi saya nggak tahu ya, maksudnya angker atau enggak ngerti. Tapi yang jelas rumah-rumah ini banyak mangkrak dan bisa dimanfaatkan juga. Kemudian di Banyuwangi pun sama, di jalan-jalan protokol itu rumah-rumah Belanda itu ada yang memang mangkrak dan siap untuk disewa, itu juga Mhm. ada. Lahan kosong juga banyak. Mhm. Nah, ini apa ya? Menurut saya peluang dan kami akan dorong terus insya Allah ke depan akan menjadi tambahan PAD untuk Jawa Timur. Nah, Ya. mungkin untuk harapan ke depannya, mungkin untuk supaya permasalahan aset mangkrak yang tidak dikelola dengan optimal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Tadi untuk Iya. masyarakat sudah ya, sosialisasi sudah, Mm-mm. terus melalui dengan gebrakan layanan digital sudah. Iya. Saat ini pemerintah, bagaimana Oke. Mas? Ini harusnya seperti apa Oke. supaya ini juga menjadi catatan ya untuk daerah-daerah lainnya. Ya, jadi kalau untuk pemerintah hari ini tentunya kita sedang mencari berbagai jurus untuk menambah PAD kita dan optimalisasi aset adalah salah satu jurus untuk menambah PAD. Oleh karena itu mohon diseriusi, mohon ditekuni dan jangan lupa untuk sosialisasinya kepada masyarakat itu harus lebih gencar lagi. Ya, permudah orang yang ingin menyewa, permudah dan berikan pelayanan yang baik supaya PAD kita juga lancar. Nah, untuk di tataran di tataran rapat-rapat kerja kami selalu sampaikan, tolong hilangkan ego sektoral. Nah, ini juga penting karena leading sektornya BPKAD, tapi yang pengampu asetnya itu berbagai OPD, bahkan tidak hanya itu, BUMD pun juga banyak ya, PWU. Saya sebut aja sudah PWU banyak banget asetnya nganggur. Kemudian JGU sama juga. Nah, itu coba digandeng, bekerja sama, kita promosi sama-sama, semuanya itu demi PAD yang akan kembali pada rakyat Jawa Timur. Kolaborasi, sinergi itu menjadi salah satu kunci. Betul Karena sekali. balik lagi itu nantinya PAD
PAD meningkat, kembali lagi untuk masyarakat ya, Betul, bisa peningkatan kesejahteraan masyarakat. betul. Perbaikan rumah sakit, pelayanan kesehatan, pendidikan. Nah, pendidikan. itu penting di hari ini ya. Oke, Mas Yuda, ini Oke. daripada saya tanya terakhir lagi, Mau terakhir lagi? kayaknya Enggak? jangan. Oh Ini sudah cukup ya? karena sudah habis ini ya di Oke. penghujung, mudah-mudahan di penghujung ini. Terima kasih banyak Mas untuk informasi dan edukasinya. Sama-sama. Ditunggu regulasi-regulasi yang tentunya pro terhadap masyarakat Siap. kita Provinsi Jawa Timur. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Gia Clarissa, pamit undur diri. Nantikan episode-episode berikutnya di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Yuda. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Sukses juga.